Perjalanan hanya tinggal 20 menit lagi. Mereka akan sampai, kata GPS. Tapi, semakin mereka melangsungkan perjalanan, semakin mereka menemukan tempat-tempat terpelosok. Mereka semakin dalam menuju ke pedesaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Apa kabar kalian? Semoga selalu sehat dan diberikan rezeki yang berkecukupan. Kembali bersama saya Indra di Lepas Tengah Malam, sebuah channel yang membahas serta menceritakan kejadian mistis dan cerita horor yang berdasarkan cerita nyata. Cerita ini saya bacakan dari utas Mas Rian di Twitter tentang pengalaman horor temannya yang dalam sebuah perjalanan. Buat kalian kalau punya cerita-cerita horor dan ingin dibacakan di sini, bisa kirim via email ke lepastengahmalam@gmail.com atau via Instagram ke @lepastengahmalam. Tak bosan-bosan saya ingetin buat kalian yang suka dengan cerita-cerita horor, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, karena Lepas Tengah Malam bakal terus menemanimu dengan cerita horor yang menarik untuk disimak. Yuk, tanpa berlama-lama lagi, langsung kita simak aja ceritanya. Selamat mendengarkan. Gue dibikin tersesat GPS. Ini adalah cerita dari seorang sahabat tentang pengalaman horor dia. Selamat malam sahabat. Gue sebelumnya mau minta maaf, soalnya cerita malah tentang tempat kerja gue berhantu belum selesai sepenuhnya. Tentang kesurupan massal yang malah ceritain ke gue. Sampai saat ini, gue masih nyoba buat hubungin Mala untuk bercerita tentang hal tersebut secara detail. Tapi kali ini ada seorang sahabat lain yang dia nggak mau namanya disebut di sini, menceritakan tentang pengalaman horor dia ke gue. Saat dia bercerita, gue merasa seperti masuk ke dalam ceritanya. Dan asli, itu bikin bulu kuduk gue merinding. Oke, gue langsung cerita aja. Pagi hari, Y dan keempat temannya merencanakan untuk berlibur ke suatu tempat. Karena Y dan teman-temannya itu belum tahu rute yang ditempuh, mereka memutuskan untuk memakai aplikasi GPS yang ada di ponsel mereka. Kemudian, sebuah perjalanan pun dimulai. Pukul 10 pagi, mereka memulai perjalanan tersebut. Sejenak, mereka berhenti di sebuah warung untuk secangkir kopi. Lalu, memulai kembali perjalanan mereka setelah kurang lebih 20 menit beristirahat di warung tersebut. Perlahan namun pasti, mereka mengikuti arah yang GPS tunjukkan. Perkiraan waktu yang ditunjukkan oleh GPS tersebut hanya berkisar 3 jam lagi mereka sampai lokasi yang dituju. Namun, semakin lama, semakin dalam perjalanan mereka menuju sebuah desa. Semakin waktu menunjukkan bahwa sudah lebih dari 2,5 jam mereka belum kunjung sampai. Ada suatu masa ketika salah satu teman Y sadar bahwa mereka hanya dibawa muter-muter oleh GPS tersebut. Mereka pun sepakat untuk berhenti di sebuah warung di pedesaan yang mereka singgahi. Mereka nanya-nanya ke pedagang tersebut. Jawabannya justru mengagetkan. Di sini nggak ada nama tempat itu, Dek. Kemudian, Y pun bertanya, ini HP saya nunjukin tepatnya ke arah sini.
Ini fotonya, Bu. Y pun menunjukkan potret tempat wisata tersebut kepada ibu-ibu penjaga warung kopi tersebut. Ibu nggak tahu, Dek. Ntar, Ibu nanya ke anak Ibu dulu ya. Siapa tahu dia tahu tempatnya. Kemudian, keluarlah seorang anak perempuan, umurnya kurang lebih 17 tahun. Lalu, dia berkata, Mas, ini salah jalan. Tempat ini adanya di Dusun D. Nanti Mas muter balik aja ya. Setelah mereka berempat selesai membayar kopi yang mereka pesan, mereka pun sepakat untuk meneruskan perjalanan. Saat itu, mereka sampai di Dusun D saat hari sudah semakin larut. Salah satu teman Y berkata, "Nggak apa-apa, lanjut aja. Di Google katanya bisa nginep di sana." Mereka kembali mengikuti rute yang terpapang di GPS tersebut. Perjalanan hanya tinggal 20 menit lagi. Mereka akan sampai, kata GPS. Tapi semakin mereka melangsungkan perjalanan, semakin mereka menemukan tempat-tempat terpelosok. Mereka semakin dalam menuju ke pedesaan. Pemandangan yang tersisa hanyalah sebuah hamparan sawah, lalu masuk hutan, lalu sawah lagi. Mereka tidak sama sekali menemukan sebuah desa yang berada dalam pandangan. Kemudian, Y pun memberhentikan kendaraannya. Jalannya bener nggak sih? Kok nggak ada desa lagi? Teman Y yang megang GPS pun berkata, ini di sini katanya sekitar 15 menit lagi. Kemudian, mereka pun melanjutkan perjalanan dengan penuh harap dapat menemukan desa terakhir sebagai persinggahan untuk sejenak meneguk kopi. Namun, mereka tak menemukan sama sekali sebuah rumah yang terbangun di area tersebut. Mereka hanya menemukan hutan. Semakin dalam menuju hutan, dan tak terasa mereka sudah melalui jalanan tersebut selama 1 jam lebih. Bentar, diam dulu di sini, perintah Y. Kita udah dibikin tersesat nih. Mana? Nggak ada pedesaan di sini, ujar teman Y. Kemudian mereka memutuskan untuk memutar haluan dengan harapan minimal mereka dapat menemukan sebuah warung untuk beristirahat sejenak. Setelah mereka memutuskan untuk memutarbalikkan kendaraan mereka dan kembali melanjutkan perjalanan, mereka semakin dibuat aneh. Woi, bentar. Lu semua sadar nggak? Ini bukan jalan yang kita lewatin tadi, kata Y. Menurut pengakuan Y, saat itu jam menunjukkan pukul 9 malam. Kemudian, mereka men-setting GPS mereka menuju arah tempat tinggal mereka, dengan harapan dapat menunjukkan jalan kembali menuju arah pulang. Namun, semakin mereka meneruskan perjalanan, semakin mereka menemukan keanehan. Pemandangan sawah tak ada dalam pandangan. Mereka hanya menemukan sebuah pemandangan hutan belantara. Tak ada kehidupan di sana. Di atas motor, ia terus membaca istighfar berkali-kali. Hingga kemudian mereka melihat sebuah pedesaan di depan sana. Woi, ada desa, kita selamat. Tapi ini adalah sebuah awal dari sebuah tanda tanya besar. Ah, jangan mikir macam-macam. Tuh, di sana ada warung kopi. Yuk, kita istirahat di sana aja, kata teman Y. Mereka berempat pun memutuskan beristirahat di warung kopi tersebut dengan memesan kopi dan mie instan. Penjaga warung kopi tersebut adalah wanita paruh baya, usianya sekitar kurang lebih 60 tahun. Mereka bertanya ke nenek itu, "Nek, kalau jalan ke Dusun D lewat mana ya?" Nenek itu pun menjawab, "Istirahat saja dulu di sini, Dek." Kemudian Y angkat bicara, "Kami nggak bisa santai-santai, Nek. Harus buru-buru pulang." Kemudian nenek tersebut menunjukkan jalan ke Dusun D.
Mereka pun melanjutkan perjalanan. Saat hendak membayar apa yang telah mereka pesan, nenek tersebut menolaknya. "Loh, kenapa, Nek?" Nenek itu menjawab, "Nenek tahu kalian pasti mampu membayarnya, tapi nenek nggak butuh itu. Silakan kalian pulang ke keluarga kalian. Keluarga kalian sudah pasti menunggu di rumah. Kalian bukan orang dari kota ini, kan?" Seketika, Y dan teman-temannya pun kaget. "Kenapa nenek ini bisa tahu? Kalian berasal dari jauh. Nenek tahu. Kalian juga mau berlibur, bukan? Dah, pulang sana. Di sini nggak ada tempat wisata yang kalian mau," kata nenek itu lagi. Kemudian, Y dan teman-temannya kembali melanjutkan perjalanan menurut arahan si nenek. Mereka pun kembali menemukan pemandangan persawahan yang saat pertama mereka lewati. Saat mereka menengok ke belakang, itu udah nggak ada. Lalu, mereka tadi singgah di mana? Nah, terus, nenek tadi siapa? Mereka kemudian mengingat pesan dari nenek tersebut. "Teruslah ingat siapa Tuhanmu, niscaya keselamatan akan menyertaimu." 20 menit kemudian, mereka pun bertemu dengan Dusun D. "Alhamdulillah, akhirnya kita selamat," ucap temannya Y. Kemudian, mereka beristirahat di rumah salah satu warga di sana. Mereka pun menceritakan apa yang telah mereka lewati tadi. Perkataan dari warga Dusun D membuat mereka tercengang. "Iya, Dek. Memang desa Goib itu ada. Untung saja kalian bersikap baik di sana. Kalau enggak, mungkin nasib kalian sama kayak rombongan yang pernah masuk ke desa Goib itu," kata bapak pemilik rumah. "Ada apa, Pak? Kenapa dengan rombongan itu?" kata Y penasaran. "Mereka ditemukan nggak selamat. Proses pencariannya pun lebih dari 5 bulan. Kemudian, Y pun bertanya tentang tempat wisata yang akan mereka kunjungi. "Oh, tempat itu ada di seberang sana. Tinggal jalan kaki aja sampai," kata bapak pemilik rumah. "Jadi, dari tadi kita dibikin sesat oleh GPS jalan ini," ucap temannya geram. Kemudian, warga tersebut memerintahkan untuk mereka segera mandi dan istirahat, karena hari sudah larut. Menurut Y, saat itu sudah pukul 1 malam. Singkat cerita, pagi pun telah tiba. Mereka berempat bangun dari tidurnya dan meminta izin untuk pamit pulang. "Nggak jadi ke tempat wisata, Dek?" tanya bapak pemilik rumah. "Enggak, Pak. Kami pulang aja." Mereka pun berniat untuk memberikan uang kepada yang punya rumah, namun ditolak. "Nggak usah, Dek. Nggak usah. Saya ikhlas," kata pemilik rumah tersebut. "Makasih banyak ya, Pak. Makasih," kata D dan teman-temannya. "Iya, sama-sama. Nggak usah dikasih. Saya ikhlas kok," jawab pemilik rumah kembali. Kemudian mereka pun memulai perjalanan untuk pulang. Dan kemudian sampailah mereka kembali ke titik nol, tempat mereka memulai perjalanan. Apa yang telah mereka alami, mereka jadikan pengalaman bahwa alangkah baiknya ketika kita berada di suatu tempat yang kita nggak tahu, harus saling menghormati dan bersikap baik. Mereka pun belajar bahwa ketika tidak tahu sesuatu, lebih baik bertanya daripada bertindak sendiri. Dan itulah cerita perjalanan Y. Menurut Y, sebenarnya dia nggak berani nyeritain hal ini. Tapi, kata dia lagi, ini mungkin bisa jadi pelajaran untuk semua orang. Selesai. By the way, sampai sekarang Y masih bingung, kopi sama mie instan yang si nenek buatin itu asli atau enggak ya? Kira-kira asli enggak?
Demikian cerita disesatkan di perjalanan oleh GPS. Kali ini udah selesai. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk kalian yang setia mendengarkan podcast Lepas Tengah Malam. Dan kalau ingin berbagi cerita di sini, bisa kirim via email ke lepastengahmalam@gmail.com atau ke Instagram @lepastengahmalam. Sekian, saya Indra. Undur diri dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.